Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita bisa berdiskusi di mata kuliah ilmu kalam tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang ajaran Jabariyah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Mas Muhammad Amin Afifuddin dengan NIM 2618121. Yang kedua, ada Mas Muhammad Nur Fain Syamsi dengan NIM 2618126. Dan yang ketiga ada Mbak Rizky Alifia Hafsari dengan NIM 2618131. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Rora Nursalisa Switania dengan NIM 2618132. Baik, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Yang pertama yaitu pengertian Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa. Menurut Al-Syahrastani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Jabariyah ini diperkenalkan pertama kali oleh Al-Jaid bin Dirham di Damaskus, yang kemudian disiarkan oleh muridnya Jahm bin Safwan dari Khurasan. Oleh sebab itu, golongan ini disebut juga dengan golongan Jahamiyah. Menurut paham ini, manusia tidak kuasa atas sesuatu. Karena itu, manusia tidak dapat diberi sifat mampu atau istito'ah. Manusia, sebagaimana dikatakan Jahm bin Safwan, terpaksa atas perbuatan-perbuatannya tanpa ada kuasa atau kudroh, kehendak atau irodah, dan pilihan bebas atau al-ikhtiyar. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia, sebagaimana perbuatan Tuhan atas benda-benda mati. Dengan kata lain, perbuatan manusia sudah ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Sehingga, posisi manusia dalam faham ini tidak memiliki kebebasan dan inisiatif sendiri, tetapi terikat kehendak mutlak Tuhan. Dalam istilah Inggris, faham ini disebut fatalisme atau predestination, yaitu faham bahwa perbuatan manusia ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Maka doktrin aliran Jabariyah ini menganut faham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya, tetapi perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Menurut Syahrastani, aliran Jabariyah dalam menganalisa perbuatan manusia terdapat dua pandangan, yaitu yang pertama,
pandangan ekstrim yang disebut Al-Jabariyah Al-Khalis, yaitu Jabariyah yang tidak menetapkan perbuatan atau kekuasaan sedikit pun pada manusia, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Jahm bin Safwan. Yang kedua, pandangan moderat yang diberi istilah Al-Jabariyah Al-Mutawassithah, yaitu Jabariyah yang menetapkan adanya qudrat pada manusia, tetapi qudrat tersebut tidak mempunyai efek atas perbuatan. Pandangan ini pelopornya adalah Husain bin Muhammad al-Najjar dan Dirar bin Amr. Dari paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa manusia dalam paham Jabariyah seperti yang diajarkan oleh Jahm bin Safwan ini adalah manusia yang lemah, terikat dengan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas. Seluruh tindakan dalam perjalanan hidupnya adalah tindakan yang tidak boleh keluar dari skenario yang telah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Terpahami bahwa akibat baik dan buruk yang diterima manusia dalam perjalanan hidupnya yang panjang itu merupakan ketentuan dari Allah juga. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Jabariyah menempatkan akal dan porsi yang rendah karena semua tindakan dan ketentuan alam di bawah kekuasaan atau kehendak Tuhan, sehingga membuat pemikiran dalam segala aspek kehidupan tidak berkembang, bahkan terhenti. Pemikiran diikat oleh dogma, tidak berkembang dan mempersempit wawasan yang mengakibatkan tidak adanya pemikiran yang mendalam seperti yang dikehendaki oleh filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfain Syamsi, NIM 2618126 akan menjelaskan tentang sejarah aliran Jabariyah. Pemunculan aliran Jabariyah dipicu ayat dalam Al-Quran karena banyak memuat ayat yang membawa kepada timbulnya paham Jabariyah. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Ayat Quran Surat As-Saffat ayat 96. Selain ayat-ayat Al-Quran di atas, benih-benih paham Al-Jabar juga dapat dilihat dalam beberapa peristiwa sejarah, yaitu suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Aliran Jabariyah berpangkal dari persoalan teologis yang kedua, yaitu persoalan takdir Tuhan dalam kaitannya dengan kehendak dan perbuatan manusia, sehingga bibit perbedaan paham tentang takdir ini sudah tampak pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tetapi belum meninggalkan perbincangan dan perdebatan yang serius. Karena Nabi sendiri pernah memarahi dan menghentikan pembicaraan tentang takdir tersebut. Rasulullah hanya menganjurkan agar mengimani takdir dan melarang untuk memperbincangkan lebih jauh, karena dikhawatirkan akan membingungkan dan mendorong timbulnya perpecahan. Selanjutnya, pada masa sahabat sudah ada orang yang berpikir Jabariyah. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Umar menghukum pencuri itu dan mencambuknya berkali-kali. Ketika keputusan itu ditanyakan kepada Umar, ia menjawab, "Hukum potong tangan untuk kesalahan mencurinya, sedangkan cambuk untuk kesalahannya menyadarkan perbuatan dosa kepada Tuhan." Sebagian sahabat memandang iman kepada takdir yang dapat meniadakan rasa takut yang waspada. Ketika Umar menolak masuk suatu kota yang di dalamnya terdapat wabah penyakit, mereka berkata, "Apakah Anda mau lari dari takdir Tuhan?" Umar menjawab, "Aku lari dari takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain." Perkataan Umar ini menunjukkan bahwa takdir Tuhan melingkup manusia dalam segala keadaan. Akan tetapi manusia tidak boleh mengabaikan sebab terjadinya suatu karena setiap sesuatu memiliki sebab berada di bawah kekuasaan manusia.
atau Magdurah. Hal tersebut timbul setelah daerah-daerah Islam meluas ke negara-negara Syria, Palestina, Mesir, dan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka umat Islam bercampur dengan umat lain dan penganut agama kuno yang membicarakan masalah takdir. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Maka akhirnya timbullah perdebatan tanpa memperhatikan lagi larangan Nabi. Akhirnya pada tahun 70 Hijriah muncullah Ma'bad al-Juhani dalam pembicaraan tentang Hurriyah al-Iridah dan Qudroh yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan untuk melakukan perbuatannya. Selanjutnya pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pandangan Jabariyah itu mencuat ke permukaan. Abdullah bin Abbas dengan suratnya semakin reaksi keras kepada penduduk Syria yang diduga berpaham Al-Jabariyah. Hal yang sama dilakukan oleh Hasan Basri kepada penduduk Basar. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada waktu itu sudah mulai banyak orang yang berpaham Al-Jabariyah. Dari bukti-bukti di atas dapat dikatakan bahwa cikal bakal paham Al-Jabariyah sudah muncul sejak awal periode Islam. Namun Al-Jabariyah sebagai suatu atau pola pikir yang dianut, dipelajari, dan dikembangkan terjadi pada akhir pemerintahan Bani Umayyah. Dengan munculnya paham ini, maka muncul pula pemahaman yang dilontarkan oleh Ja'ad ibnu. Baik, karena tadi kita telah belajar mengenai definisi dan sejarah aliran Jabariyah. Sekarang saya Rizky Alifia Hafsari akan memaparkan mengenai tokoh-tokoh ajaran Jabariyah. Dalam presentasi ini, kami akan memaparkan 4 pemuka dalam aliran Jabariyah. Untuk yang pertama yaitu Ja'ad ibnu Dirham. Ja'ad adalah putra dari Dirham, seorang tuan dari Bani Al-Hakam. Sebagai pelopor Jabariyah, Ja'ad ibnu Dirham dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang selalu membicarakan tentang teologi. Ia bertempat tinggal di Damaskus. Tempat ini pada mulanya sebagai basis agama Kristen, dan latar inilah salah satu faktor penyebab timbulnya paham Jabariyah di kalangan kaum muslimin. Ajaran yang ia kemukakan antara lain ialah bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, yang berarti bahwa menurut ia Al-Quran adalah baru, bukan kodim. Kemudian yang selanjutnya yaitu Allah tidak mempunyai sifat seperti sifatnya makhluk dan menyatakan adanya takdir, yang berarti bahwa Allah itu tidak memiliki sifat yang dimiliki seperti makhluk, seperti manusia ataupun makhluk yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu Jaham ibnu Sofyan. Jaham ibnu Sofyan digelar oleh Abu Mahraj. Dia adalah seorang pemimpin Bani Rosib dari Asd. Dia pandai berbicara dan seorang orator. Karena kepandaiannya berbicara serta kefasihannya, ia diangkat sebagai juru tulis dan seorang mubalik. Di samping itu, ia juga sebagai seorang ahli debat. Menurut Jaham ibnu Sofyan, ia mengemukakan bahwa kalamullah atau wahyu Allah itu baru, bukan qadim dan tidak kekal. Kemudian Tuhan tidak dapat disifati dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluknya, karena dengan mensiasatinya akan menimbulkan persamaan. Dua paham yang dikemukakan oleh Jaham ibnu Sofyan sama dengan paham yang dikemukakan oleh Ja'ad ibnu Dirham. Namun selain dua paham tersebut, Jaham ibnu Sofyan juga mengemukakan paham-paham yang lainnya, seperti iman adalah makrifah, sedangkan kufur adalah al-jahlu. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang mengetahui sifat-sifat Nabi juga mukmin.
Untuk yang selanjutnya, surga dan neraka adalah baru. Ia akan rusak karena tidak ada sesuatu pun yang kekal selain Allah. Adanya ungkapan al-khulud di dalam Al-Quran adalah hanya menggambarkan lamanya, bukan kekalnya. Kemudian untuk tokoh yang ketiga yaitu Al-Husain ibnu Muhammad Al-Najjar. Paham-paham yang Al-Husain ibnu Muhammad Al-Najjar kemukakan ialah kalamullah bersifat baru. Orang yang berakal sebelum turunnya wahyu wajib mengetahui Tuhan dengan ajar. Tuhanlah yang menciptakan perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Dalam masalah ruqyah, manusia tidak bisa melakukannya dengan mata kepala. Hal ini mustahil terjadi, tetapi ia tidak mengingkari kemungkinan Allah memindahkan kekuatan hati untuk makrifat dengan Allah. Untuk yang terakhir, tingkah laku manusia yang ditimbulkan oleh iman disebut taat, bukan iman. Gabungan dari keduanya baru disebut iman. Tetapi bila keduanya terpisah satu sama lain, maka tidak bisa disebut apa-apa. Untuk tokoh yang terakhir yaitu Darar Ibnu Umar dan Al-Hafaz Al-Fard. Para pengikut Dahar Ibnu Umar dan Al-Hafaz Al-Fard disebut diroris. Paham-paham yang mereka kemukakan antara lain: perbuatan manusia diciptakan Tuhan, manusia adalah muktasib. Paham ini sama seperti yang dikemukakan oleh Al-Husain ibnu Muhammad Al-Najjar. Kemudian untuk paham yang selanjutnya, tidak adanya sifat-sifat Tuhan. Dan yang terakhir, orang asing yang bukan dari suku Quraisy boleh memegang imamah. Bahkan apabila suku Quraisy berkumpul dengan yang bukan Quraisy, maka yang bukan Quraisy harus didahulukan karena jumlah orang yang bukan Quraisy lebih sedikit. Jadi dapat disimpulkan keempat tokoh tersebut intinya mengemukakan hal-hal yang sama. Seperti mengenai Al-Quran itu adalah baru, bukan qadim. Untuk yang selanjutnya bahwa Tuhan tidak dapat disifati dengan sifat-sifat yang dimiliki makhluknya. Demikian materi mengenai tokoh-tokoh ajaran Jabariyah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rora Nursalisa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi keempat, yaitu poin pokok-pokok ajaran Jabariyah. Pokok ajaran Jabariyah ini adalah kebalikan dari ajaran Qadariyah. Dengan kata lain, yang merupakan garis tolak belakang dengan ajaran Qadariyah dalam soal takdir. Aliran Jabariyah menganggap bahwa perilaku manusia dilakukan atas kehendak dari Allah, bukan karena manusianya sendiri. Hal ini berbeda dengan ajaran Qadariyah yang menganggap bahwa perilaku manusia disebabkan oleh manusianya itu sendiri. Lalu, pokok-pokok ajaran pada aliran Jabariyah diantaranya ada 4, yaitu yang pertama, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Lalu yang keempat, surga neraka itu tidak kekal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang mengenakan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.